Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi beserta wakil. Yang kami hormati Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar Kota Bekasi beserta para staf. Yang kami muliakan para bapak, ibu guru, dan karyawan, serta seluruh murid SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita masih dapat bertatap maya untuk bersama-sama mengikuti acara peringatan Hari Pahlawan dan kegiatan Bulan Bahasa tahun 2020. Tak lupa dan tak bosan, marilah senantiasa kita sanjungan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita dalam mencintai tanah air dan menghargai jasa para mujahid dan mujahidah. Semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawannya. Semboyan yang amat prestisius dalam menanamkan semangat patriotisme. Tanpa pengorbanan para pahlawan, kita tak mungkin dapat menghirup udara kebebasan hingga detik ini. Oleh karena itu, terimalah persembahan bersahaja ini sebagai wujud penghargaan kepada pahlawan dan kesungguhan kita untuk melanjutkan segala perjuangannya. Hadirin sekalian, izinkan saya, Kalila Dika dan rekan saya, Naufal Atalah Wijaya, selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dibuka dengan pembacaan basmalah, yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya beserta Mars Al-Azhar. Acara dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya, dan dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan. Acara berikutnya adalah pengumuman juara Lomba Bulan Bahasa. Acara akan disempurnakan dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami muliakan, demikian susunan acara pada hari ini. Dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Untuk itu, kami mohon pada hadirin untuk berdiri. Terima kasih.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin dimulaikan Allah. Berikut kita simak pembacaan kalam ilahi beserta tilawahnya. Pada Aisyah Zahra dan Clarissa dan Nadine, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah, lagi Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Aisyah dan Claresta yang telah membacakan kalam ilahi terkait makna sebuah perjuangan di jalan Allah. Hadirin yang kami hormati, kini kita akan simak penyampaian untayan kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Arni, selaku perwakilan Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Kepada Ibu Arni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya kita semua dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, yaitu memperingati Hari Pahlawan 10 November dan Bulan Bahasa walau masih dilakukan secara online. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk umatnya yang taat dan dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMA Islam Al-Azhar 8, Bapak Imam Sudiro MPD. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 8, Bapak Sular Diono SPD MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Islam 8 Al-Azhar Sumarekon Bekasi. Yang kami hormati dan cintai rekan-rekan pengurus Jamiah,
dan yang kami banggakan dan cintai anak-anak murid SMA Islam 8 Al-Azhar Senarekon, Bekasi. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan, pada hari ini tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Dari peristiwa 10 November dapat kita ambil keteladanan dari para pahlawan kita, yaitu sikap pantang menyerah, tahan uji, bersatu, rela berkorban, dan semangat nasionalisme dengan cinta tanah air Indonesia. Maka, sebagai generasi muda anak bangsa yang hidup di zaman milenial ini, anak-anak semua harus dapat meneladani, tetap semangat dalam kondisi apapun. Apalagi saat ini belajar dan semua kegiatan masih dilakukan secara online. Namun, anak-anak yang kami banggakan harus tetap semangat dan optimis, dan harus lebih disiplin dalam mentaati peraturan sekolah walau masih dalam keadaan kondisi seperti ini. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang Ibu banggakan, di samping memperingati Hari Pahlawan, pada hari ini sekolah mengadakan bulan bahasa. Besar harapan kami melalui bahasa, kita dapat tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Selain itu, kami sangat berharap besar terhadap anak-anak yang Ibu banggakan dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang bahasa yang bertujuan untuk lebih mencintai bahasa sendiri, yaitu bahasa satu, bahasa Indonesia. Sebagai penutup, dari kami selaku perwakilan orang tua, kepada anak-anak yang kami banggakan, dengan memperingati Hari Pahlawan Nasional dan Bulan Bahasa, anak-anak harus menjadi generasi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat, pantang menyerah, kreatif, dan semakin disiplin. Dan juga kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta akan bahasa Indonesia. Karena sebuah prestasi di sekolah ini akan terwujud jika para siswanya memiliki semangat juang yang tinggi. Raihlah mimpi setinggi langit dengan mengukir prestasi dimanapun adanya nanti. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian dan bertutur kata, mohon dibukakan pintu maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arin atas sambutannya. Untayan kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Imam Sudiro MPD, selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Para Bapak Imam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Jamiatul Walidin yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Arni Melani beserta staf. Yang saya hormati Bapak Sunardiono MM selaku Wakil Kepala Sekolah,
Bapak Ibu, Dewan Guru, Mitra Kerja, SMA Islam Al-Azhar 8, yang sama-sama kita banggakan. Anak-anakku sekalian, murid kelas 10, kelas 11, dan 12, SMA Islam Al-Azhar 8, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita bisa kembali bersilaturahim secara daring. Semoga pertemuan kita ini mendapat keridhaan Allah atas nikmat yang diberikan tadi, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan semoga kita senantiasa istiqomah dan insyaallah menghadapkan syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hadirin rahimakumullah, peringatan bulan bahasa yang bertepatan dengan momen Hari Pahlawan, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kalau ini adalah ungkapan dari para ulama, ya. Yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Dua hal tersebut sangat penting untuk kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Karena dari cinta tanah air inilah rasa nasionalisme itu akan tumbuh. Kita mengenang kembali bahwa bulan bahasa yang terjadi pada 82 tahun silam, atau tepatnya 27 sampai 28 November 28 Oktober 1928, para pemuda agent of social change menyatakan dengan sepenuh hati dari Sabang sampai Merauke, ada Jong Ambon, ada Zong Celebes, ya. Banyak sekali, Jong Batavia, ya. Ini luar biasa. Mereka meneguhkan tentang bahwasanya kesatuan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bertumpah darah satu bertanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Artinya tidak menghilangkan bahasa daerah, Pak, anak-anak sekalian. Jadi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa yang lain tidak dihilangkan. Inilah dinamika dalam berbangsa dan negara. Inilah pentingnya kita mencintai bangsa kita sendiri. Apalagi kondisi sekarang, mulai munculnya desintegrasi. Kita harus bersatu padu, khususnya di tengah wabah pandemi corona ini, sehingga kita bisa bersama-sama bangkit kembali. Tentu saja kalian, anak-anak sekalian rindu untuk bisa sekolah, khususnya kelas 10, yang sampai detik ini mungkin belum bisa ketemu, hanya melalui daring saja. Dengan teman-temannya, dengan bapak ibu guru, bahkan dengan sekolahnya. Belum tahu ruangan perpustakaan seperti ini
di mana, di lantai berapa, ke lantai 8 di aula belum melihat ya, dan kelas 11 dan kelas begitupun kelas 12. Yang kedua, dengan menghargai para pahlawan, para pendahulu kita, tentunya menjadikan kita rasa syukur bahwa atas jasa merekalah kita bisa bersama-sama sampai detik ini menikmati perjuangan yang telah para pahlawan lakukan. Begitu banyak pejuang-pejuang muslim kita yang gugur dalam memperjuangkan, membela, merebut, dan mempertahankan. Dan kita tugasnya adalah bagaimana mengisi dengan melalui belajar dengan baik. Inilah usaha ikhtiar kita sehingga ke depan kalian menerima estafet tongkat kepemimpinan sebagai calon-calon leader, calon-calon pemimpin masa depan, bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, bangsa yang modern, yang bahagia, dan tentu saja bangsa yang berintegritas dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui tema yang diangkat oleh panitia bahwa melalui membangun semangat patriotisme dalam berkarya dan berkompetisi di lomba bulan bahasa ini, kami ucapkan selamat kepada para pemenang untuk lomba puisi, lomba cipta puisi, presentasi buku, menulis resensi film, dan video kolaboratif. Maka untuk mereka Bapak melihat ya, dari hasil-hasil luar biasa, semua adalah juara. Terima kasih kepada para juara dan juga peserta yang belum juara. Bagi sekolah adalah sebuah kebanggaan, kami ucapkan terima kasih juga. Insya Allah ke depan bisa menjadikan sekolah kita lebih baik, lebih berprestasi, dan juga selalu dalam bingkai keimanan dan ketakwaan sebagai murid yang cerdas, kemudian cerdasnya tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara spiritual, ya, secara emosional, ya, sehingga ada equilibrium dalam kecerdasan tersebut. Terima kasih. Marilah dengan kita bersama-sama mengingat jasa para pahlawan, kita mengheningkan cipta terlebih dahulu sambil membaca surah Al-Fatihah, dan nanti juga berikutnya ada ya. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur. Semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Terima kasih dengan mengheningkan cipta tadi. Semoga
doa kita sekalian diterima dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Imam Sudiro atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan pengumuman juara lomba bulan bahasa dalam memperingati Hari Pahlawan. Untuk itu, acara kami serahkan kepada Bapak Diepta Adila Triesta selaku seksi acara. Kepada Pak Adil, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ya. Pengumuman juara lomba bulan bahasa 2020 SMA Islam Al-Azhar 8 tahun ajaran 2020-2021. Dipersilakan kepada Bu Cici untuk menemani. Aduh, Pak Adil kesepian kayaknya ya. Iya, Bu. Kalau berdua enak ya, Bu. Ya. Ini biar jangan terlalu tegang ya. Iya, Bu, betul-betul. Pengumuman juara. Siap ya semuanya mendengarkan? Ya, lomba yang pertama, lomba cipta puisi. Dan nominasinya adalah, nggak ada Ibu ya? Oh, Bukan Ibu ya? bukan ya. Ya, Oh, depan ya biar kelihatan ya. Kok kita yang tegang ya Pak rasanya ini? iya, betul. Jeng 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Biasanya ada backsoundnya ya Bu ya. Oke, lomba cipta puisi juara harapan 2 dengan skor 180 dimenangkan oleh Jasmine Rikael Hardijanti kelas 10 IPS 2 dengan judul puisi Kepakan Sayap Pemuda. Juara harapan ke-1 dengan nilai 184. Wah, tinggi ya Pak nilainya ini. Diraih oleh dari kelas 11 IPS 1. Selamat kepada Aisyah Fitri Paizar ya, tepuk tangan. Dengan puisi yang berjudul Jiwa Sang Pejuang. Luar biasa. Bagus. Lanjut Pak. Sekarang kita masuk ke juara ketiga. Iya, Bu. Juara ketiga dengan skor 185 dari kelas 12 MIPA 3 atas nama Karisa Zahrani Putri dengan puisi Pertiwi yang Terkoyak. Alhamdulillah. Masuk juga Pak kelas saya akhirnya. Alhamdulillah, Bu ya. Juara kedua dari kelas 10 ya. Wah, dengan biasa. nilai 188. Kelas 10 berapa tuh? Ada yang tanya tuh ya, wali kelas 10 tuh nanya tuh. 10 IPS 1 atas nama Adelia Putri Kinanti. Luar biasa. Dengan judul puisinya, bagus nih Pak. Elegi Senja di Sudut Plaza. Ini luar biasa, Bu ya. Plaza Sumarekon jangan-jangan. Plaza. Oh enggak ya. Kok dibahas ya jadinya. Ya, nah kita tunggu-tunggu nih Pak. Juara 1. Wah. Kita saksikan dulu puisi. Oh iya. Kita tampilkan puisi dengan. Jangan disebut judulnya, rahasia. Nanti akan dibacakan oleh yang terhormat, mohon Dewan Juri kita yang terhormat, Ibu Wiwin Herlia Wina. Tepuk tangan untuk Ibu Wiwin. Silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari juri cipta puisi ya, bersama Bu Irma akan membacakan puisi juara 1. Ihwal Pertiwi, karya
Safira Derasti Altafa. Kubenahi kembali nastabala pertiwi yang teronggok dan berdebu. Kuarahkan kembali pilau-pilau negeri ini yang tersesat tak tahu arah. Di hadapan senja, kucuran keringat membanjiri sekujur tubuh, membela bangsa yang harus disejahterakan, tanpa letih, tanpa hilang asa. Di hadapan senja, kuluapkan aspirasi dalam segenap hati. Dengan penuh rasa, kuentaskan bumi ini dari keterpurukan. Satu demi satu, saban langkah kutapaki, perlahan, api suar dalam jiwa berteriak, tak akan kubiarkan tanah raya ini hancur, tak akan kubiarkan bumi ini hilang ditelan bengisnya manusia bertebal hati. Sadisnya manusia penjegal inspirasi, tak akan pernah kubiarkan tirai tumpah darah ini keluh diguyur nestapa. Walau tertatih, terus kusibak tirai asa dan kasa di depan sana, agar bumantaraku tak lagi berduka, agar baskaraku tak lagi murka, agar bentalaku kembali sukacita. Pertiwiku, tersenyumlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Wiwin. Luar biasa ya Bu Wiwin ini. Luar biasa. Bakat terpendam ya, bagus banget bacanya. Ini terhormat banget Pak dibacakan Iya, oleh Bu Wiwin tuh pernah juara-juara puisi juga Pak waktu sekolah dulu ya. Luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi pada Bu Wiwin yang telah membacakan puisi terbaik yaitu puisi Ikhwal Pertiwi oleh Safira Derasti Altafa, kelas 11 MIPA 1. Wah, luar biasa. Ini rata ya Pak, juaranya ada dari kelas 10, 11, 12 ya. Alhamdulillah Bu. Kita ucapkan selamat kepada anak yang seluruh juara ya. Dan bagi yang belum meraih juara, jangan putus asa. Tetap ya. semangat. Pantang menyerah seperti pahlawan kita ya Pak. Seperti pahlawan kita waktu berperang zaman dulu ya. Harus Kita tetap semangat. Betul, Bu Cici. harus bersemangat. Gimana Pak Adil, lanjut? Ya, selanjutnya pembacaan juara lomba menulis resensi film. Harapan 2 dengan skor 96, kelas 12 IPA 1 atas nama Arsy Dia. Tepuk tangan semuanya. Wah, ini pesertanya banyak juga Pak, ini resensi film ya. Betul, Semuanya Bu. juga cipta puisi banyak juga, Hampir ya. sekitar 20 masing-masing Oh, lomba. subhanallah. Luar biasa. 27 nih ya, jurinya langsung ya, langsung memberi informasi ini 27. Ya, terima kasih ya anak-anakku semua ya. Yang sudah Atas berpartisipasi. partisipasinya ya di tengah kesibukan PJJ ya. Lomba cipta puisi keren-keren kata. Semuanya ya bagus-bagus, video kolaboratif juga bagus-bagus Pak. Saya Alhamdulillah. sempat lihat juga kemarin ya. Ya, baik, untuk juara harapan pertama ya diraih oleh kelas 10 Pak. Tadi kelas 12, kelas 10 nggak mau kalah juga nih ya. Dengan nilai 96,5. Cuma beda 0,5 ya. Dikit kali Bu. Iya, diraih oleh Zahran ya dari kelas 10 IPA 3. Beri tepuk tangan untuk Zahran ya. Lanjut Pak. Selanjutnya juara ketiga dengan skor 97. Ini perbedaannya sedikit sekali Bu ya. Iya, kelas berapa Pak? Ketat berat ini Bu. Jangan kelas 11 nih Pak. Kelas 11 IPS 1 atas nama Alia Gita. Iya, tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kan Pak, persaingan ketat sekali nih antar kelas ya. Betul Cici. Baik, kita lanjut nih ya, makin menukik nih ya. Juara 2 ya, juara kedua. Runner up kita ya. Aduh, nggak enak nih Pak. Saya nggak enak nih bacanya. Oh, ini kayaknya Nggak enak ini. Anaknya Bu Cici kayaknya. Aduh, nggak enak nih jadinya nih. Enak apa nggak enak ya?
kepada Deara Anissa, kelas 12 MIPA 3. Nah ini, silakan Pak Adil. Juara 1. Siapa ya? Dengan skor 98. Nyaris sempurna ini. Kelas 12 IPS 2 atas nama Fitria Damayanti. Ya, ini ada wali kelasnya di sini ya. Aduh, selamat ya. Senang sekali ya. Ya. Dan mohon maaf ya Pak Adil, karena resensi film jadi kita tidak bisa tayangkan ya. Mohon maaf sekali ya. Iya, baik. Selamat kepada para juara. Iya. Ini kalau misalnya lombanya diadakan secara live ya Bu. Ini biasanya Pak Imam ya, kepala sekolah, biasanya memberikan hadiahnya secara langsung nih Bu. Tapi karena PJJ ya. Pandemi seperti ini jadi tidak bisa merasakan euforianya nih ketika menerima tapi hadiah. Insya Allah hadiahnya ada kan ya Pak? Insya Allah ada. Iya, kayaknya udah deg-degan nih. Ada hadiahnya nggak ya? Ya, Insya Allah sponsor. Sponsor ya. Sponsornya dari mana ya? Iya kita lanjut Pak. Udah deg-degan ini Pak, kita ngobrol aja ya. Lanjut adalah pembacaan juara lomba presentasi buku. Iya. Juara harapan kedua dengan skor 172. Kelas 12 MIPA 3 atas nama Syaharani Rahmat. Kinanti. Oh ini Kinanti Bu. Saya tahu kan anak saya. Oh Pak. iya. Maaf ya. Aduh, anak Bu Cici lagi nih ya. Aduh, maaf ya. Ya Allah. Ini udah ada 3 nih, anak Bu Cici udah ada 3 nih. Oke. Juara harapan 1 ya. Diraih oleh nilainya dulu ya. 175 ya, dengan skor 175 diraih oleh kelas 12 lagi nih Pak ya. 12 IPS 2 atas nama Diajeng Atahira Ramadanti. Iya, selamat kepada Diajeng Atahira Ramadanti. Ya, lanjut Pak. Masuk ke juara ketiga dengan skor 179. Oh, ini kelas 12 lagi nih Bu. Waduh, iya ya. Kelas 12 MIPA 2 atas nama Arfi Fitria Maharani. Iya, selamat ya kepada juara. Wah, ada wali kelasnya enggak ya? Wali kelasnya tidak hadir. Ada itu. Oh enggak ada ya? Ya enggak apa-apa. Menyaksikan dari rumah Pak ya. Karena ini daring juga ya. Baik, kita lanjut ke juara kedua ya. Juara kedua. Dari kelas 12 lagi atau gimana nih Pak? Enggak ya? Bukan Bu. Ya, bukan ya. Aduh, siapa nih? Kelas 10 atau kelas 11 ya? Diraih oleh kelas 10 IPS 1 ya dengan nilai 184 atas nama Nabila Fitri Wardana. Ya, ini ada wali kelasnya Bu. Oh iya. Iya. Wah, kayaknya senang sekali itu ya. Oh iya. Iya, 10 IPS 1 Bu. Selamat ya Pak Eko ya. Iya. Kita beranjak ke juara pertama, tapi kita saksikan dulu videonya ya, karena resensi presentasi buku. Presentasi, iya, berarti kan presentasi itu ada presenternya ya Pak ya. Gimana Pak? Siap untuk menayangkan? Kita undur diri dulu ya dari sini ya. Mari Pak Adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisrania Liva dari kelas 11 IPS 1. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil buku yang sudah saya resensi dengan judul Sudirman, Seorang Panglima, Seorang Martir. Kisah tentang Sudirman ini adalah jilid kedua dari seri tokoh militer yang diangkat dari liputan khusus majalah Berita Mingguan Tempo November 2012. Serial ini mengupas, menguak, dan membongkar mitos dari berbagai sisi kehidupan para perwira militer yang dinilai mengubah sejarah. Bab pertama dari buku ini berjudul Bapak Tentara dari Banyumas. Pada bagian ini menceritakan tentang riwayat kehidupan Jenderal Sudirman. Pada bagian ini juga menceritakan tentang karir militernya, termasuk kampanye gerilya melawan Belanda yang sangat terkenal. Dan juga menceritakan tentang pendirian politiknya, kehidupan pribadinya, dan juga pengaruhnya terhadap negara pasca kematian. Bab kedua dari buku ini berjudul Dari Sebuah Sinar Revolusioner. Pada bagian ini menceritakan tentang tentara Indonesia yang membentuk dirinya sendiri, bukan dibentuk oleh pemerintah ataupun partai politik. Dalam sebuah sidang revolusioner, Sudirman, mantan guru yang merupakan Komandan Divisi Purwokerto, dipilih dengan suara terbanyak sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat.
Dia didukung oleh para komandan eks pembela tanah air. Karismanya yang kuat mengundang kesetiaan anak buahnya. Dengan itulah ia berjuang membela kemerdekaan. Bahkan ketika pemimpin pemerintah Soekarno-Hatta menjadi tahanan politik Belanda. Bab ketiga dari buku ini berjudul Si Kaji Menjadi Bintang 5. Pada bagian ini menceritakan tentang Sudirman yang lahir dengan kesederhanaan dan terbiasa bekerja keras. Kelak, Si Kaji, begitu Sudirman kecil akrab dipanggil, menjadi orang penting di masa awal berdirinya Republik ini. Berbekal ilmu dari guru ilmu sosial His Muhammadiyah Cilacap yang sangat sederhana, Sudirman menjelma menjadi panglima besar berbintang 5. Bab keempat dari buku ini berjudul Garis Politik Sang Jenderal. Pada bagian ini menceritakan tentang Sudirman yang sudah terikat sumpah haram menyerah bagi tentara. Karena ikrar itulah, ia menolak bujukan Soekarno untuk berdiam di Yogyakarta tatkala bom menyerang kota itu. Ia memilih jalan gerilya, perang rakyat yang dikumandangkan untuk menghadapi agresi militer Belanda yang kedua kalinya. Bab kelima dari buku ini berjudul Bukan Musuh, Sakit yang Membuatnya Takluk. Pada bagian ini menceritakan tentang keajaiban yang datang saat Sudirman terbaring di bangsal rumah sakit Panti Rapih. Sebulan terbaring karena sakit infeksi paru-paru, tiba-tiba ia bangkit dan memutuskan untuk memimpin pasukan keluar dari Yogyakarta. Ia berfirasat bahwa Belanda akan datang menggempur. Dengan separuh paru-paru, ia memimpin gerilya. Selama 8 bulan, dengan ditandu, ia keluar masuk hutan, memimpin dan memerintahkan pasukan Republik untuk terus bergerak. Dengan nama samaran, Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta untuk diobati. Tak takluk dalam pertempuran, ia kalah oleh sakit. Pada usia 34 tahun, ia pergi menghadapi yang kuasa. Sayangnya, masih banyak sekali kesalahan dalam penulisan dan pengambilan dalam buku ini. Pada bagian awal, buku ini selalu menceritakan ulang mengenai riwayat sang tokoh yang menyebabkan alur buku terlihat sangat acak dan kurang terstruktur. Gambar-gambar di dalam buku ini juga tidak memiliki warna, gelap, dan terlihat agak pecah. Buku ini juga tidak disertai dengan daftar pustaka yang membuat para pembacanya tidak tahu dari mana semua informasi pendukung untuk buku ini didapatkan. Di samping kekurangannya, ada juga beberapa kelebihan yang dimiliki oleh buku ini. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat sederhana dan tidak bertele-tele. Buku ini juga selalu menceritakan riwayat sang tokoh dengan secara lengkap dan rinci. Buku ini juga disertai dengan gambar-gambar asli yang diambil langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi. Sehingga para tokoh juga bisa ikut merasakan bagaimana suasana pada saat peristiwa tersebut terjadi. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk para pelajar, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin belajar dan mengambil keteladanan dari Jenderal Sudirman. Para pemimpin yang ingin dicintai oleh para pengikutnya, dan juga untuk orang-orang yang ingin mengoleksi semua hasil tulisan milik Tempo. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya untuk Balkis Rania Alifah, kelas 11 IPS 1. Ya. Nih 11 IPS 1 banyak juga Bu ya perwakilan yang juara nih. Luar biasa ya. Betul, anak betul. Pak Aulian dan Bu Widi. Iya, selamat ya. Kita juga beri selamat untuk semua kelas Pak ya, yang sudah baik yang juara maupun yang tidak, kita ucapkan selamat ya, karena mereka mewarisi semangat pejuang ya, semangat para sudah pahlawan. Ikut berpartisipasi ya dalam merayakan Hari Pahlawan Bu. Jadi ada semangat dari anak-anak ya untuk merayakan Hari Pahlawan pada tahun ini. Betul. Dan hasilnya juga bagus-bagus loh, ya bagus-bagus semuanya. Mohon maaf ya kita tidak bisa menayangkan semuanya karena keterbatasan waktu. Betul, ya. Bu Cici. Jadi hanya juara satu saja yang ditampilkan. Iya, baik. Lanjut Pak, ya tinggal tersisa satu lomba lagi nih, kayaknya udah nggak sabar nih ya Pak yang ikut lomba ya. Juara lomba video kolaborasi. Juara Harapan 2 dengan skor 500. Jeng. Ada wali kelasnya nggak ya? Oh, ada. ada. Lanjut Pak.
Kelas 12 MIPA 1 atas nama Kenza, Dava, dan Adisti. Alhamdulillah di sini ada wali kelasnya juga, Bu. Mungkin ya. Diwakili, Bu. Ya. Selamat kepada Kenza, Dava, dan Adisti ya. Juara harapan kedua. Iya, dengan nilai 500 ya, tinggi sekali nih nilainya ya. Dan ini lomba yang lumayan sulit, Pak. Betul, karena pesertanya 3 ya, itu membutuhkan kerjasama yang lebih ya dibanding yang sendiri ya. Dan hasilnya bagus-bagus. Ide dari Pak Lardi nih. Iya, nih, video kolaborasi termasuk kepada Pak Lardi ya. Luar biasa ini. Iya, baik sebagai penggagas ya. Betul. Supaya kita walaupun PJJ kita tetap memiliki semangat untuk bersatu ya, minimal lewat video kolaboratif ya. Baik. Harapan pertama ya, kita lanjut ke juara harapan pertama. Diraih oleh kelas 10, Pak. Ya, tepatnya 10 MIPA 1. Ya, kelas saya, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya. Atas nama Ardian, Aisyah, dan Raffiandi. Alhamdulillah. Nilainya 530, Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Lanjut, Pak. Juara ketiga dengan skor 540. Diraih oleh kelas 12 IPS 1 atas nama Cahya, Aditya, dan Lutfi. Wah, ya, tepuk tangan ya, luar biasa ini. Persaingannya ketat sekali ya. Juara kedua. Aduh, nggak enak lagi kok, kenapa giliran saya ini ya. Bisa tepat gitu, Bu ya? Iya, padahal nggak diatur ya. Iya, udah ketahuan ya, juaranya dari kelas 12 MIPA 3 ya, meraih juara kedua dengan nilai 550 atas nama Syesha, Ara, Seli, dan Zain ya. Selamat. Nah, ini biasa Pak, kita saksikan dulu ya. Kita tampilkan juara pertama. Silakan video ditayangkan Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bersabar ya nak, ini agak tegang di sini ya. Ini yang tegang malah kita-kitanya ini ya. Sedang diupayakan ya. Enggak apa-apa, ini memang biar supaya makin deg-degan ini ya. Makin deg-degan gitu. Kita perpanjang. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Percik-percik, Sumpah Pemuda. Karya Diras Tiantama. Gema ikrar itu. Hampir 1 abad lalu. Membahana di persada. Mampu menyatukan tekad dan hasrat. Bersatu pada bangsaku. Begitu banyak pilihan kini yang bisa membuat indah warna negeri ini. Kami ingin, kami mau jemari kecil ini, kepal tangan ini, langkah kaki ini, untuk mengisi perubahan negeri ini. Bukan dengan permusuhan, bukan dengan kegaduhan, bukan dengan baku hantam, tetapi dengan cita-cita suci, dengan doa dan usaha, agar negeri Jamrud Katulistiwa tetap berkilau, tetap kokoh dan teguh. Hai kamu, kaum muda bangsaku. Ayo sing-singkan lengan baju untuk bawa bangsa ini. Luhur dan mulia sejahtera. Jayalah negeriku, Indonesia.
Luar biasa. Tepuk tangannya di sini riuh banget Pak, padahal cuma sedikit ya, tapi tepuk tangannya luar biasa seperti tepukan 1.000 orang Pak di sini ya. Kita ucapkan lagi Bu. Selamat kepada kelas 11 IPS 1 atas nama Azriela, Putri Tazia dan Raffi. Ya, luar biasa. Luar biasa Bu ya. Iya, selamat ya kepada para pemenang ya dari seluruh lomba juga yang sudah berusaha untuk mengikuti tapi belum meraih juara. Masih banyak nak kesempatan lain ya. Nanti masih ada event apa? Avasko ya. Terus apalagi kelas meeting ya. Apalagi Pak? Oh masih banyak ya event-event lain ya. Harus semangat nih Bu. Betul, harus tetap semangat ya. Karena hadiahnya juga lumayan Bu. Oh iya. Apa sih hadiahnya Pak? Untuk hadiahnya adalah sertifikat. Ya, kepada peserta. Kemudian ada GoPay ya, tapi bukan sponsor dari GoPay, bukan. Bukan sponsor. Iya. Tapi memang hadiahnya adalah GoPay ya. Dan kemudian ini yang paling berharga. Yang ditunggu-tunggu juga nih Bu. Ya. Penambahan nilai dari mata pelajaran terkait bahasa, sejarah, PPKN dan seni budaya. Prakarya juga. Luar biasa ya, alhamdulillah. Ya. Itu adalah hadiah yang paling abadi karena terukir di rapot Pak. Iya, kalau GoPay bisa habis ya. Tapi sertifikat dan nilai itu bernilai sekali ya. Portofolio Bu ya, sertifikat nih. Apalagi yang mau SNMPTN mungkin bisa digunakan untuk portofolio. Iya, walaupun kita berharap sih jangan karena hadiah ya Pak. Betul Bu Cici. Tapi karena kita ingin menumbuh kembangkan kembali ya semangat pahlawan gitu. Di zaman yang katanya gitu ya, semangat pahlawan, jiwa berkorban itu sudah mulai menghilang Pak. Seperti kata Pak Imam tadi ada disintegrasi. Ada penurunan sepertinya anak muda zaman sekarang seperti melupakan sejarah gitu. Betul, padahal mungkin tidak ya Pak, cuma karena belum ada kesempatan aja ya. Betul Cici, ternyata ketika ada lomba seperti ini banyak yang berminat dan semangat Bu untuk mengikuti ini. Kita merinding juga nih lagi PJJ tapi masih mau ikut lomba Pak, itu luar biasa. Kita sangat apresiasi Bu ya kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan ya, meskipun tidak juara, insya Allah di kesempatan berikutnya terus berusaha, insya Allah kalian juga bisa menjadi juara. Jangan putus asa itu intinya ya Pak ya. Baik, kita sudah selesai ya Pak tugasnya untuk membacakan. Sekali lagi mohon maaf ya untuk video yang belum bisa ditayangkan, ini karena keterbatasan waktu. Kalau misalnya acaranya boleh dilaksanakan 1 hari penuh gitu ya, mungkin akan lebih maksimal lagi ya. Tapi karena mungkin lain kesempatan ya Pak, kita tayangkan ya videonya ya. Ya baik. Bagaimana Pak? Sudah cukup? Kita mengundurkan diri. Kita undur diri ya. Kita serahkan lagi kepada MC kita yang terhormat nih, Naufal dan Khalil Adika. Saya Bu Cici dan Pak Adil. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Adil dan Bu Cici yang telah memandu acara pengumuman para juara. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan acara pada hari ini, marilah kita menengadahkan tangan dan membaca doa yang akan dipimpin oleh Zahran Fauza Ardila. Kepada Zahran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Rabbighfir lana
waliwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami dan kesalahan para pahlawan pendahulu kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Tempatkanlah para pahlawan di tempat terbaik dan terindah di sisi-Mu, sesuai dengan jasa dan pengorbanan yang diberikan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karuniakanlah kasih dan sayang-Mu kepada umat manusia di seluruh dunia, wabil khusus kepada umat Muslim Indonesia, agar kami selalu istiqomah berada di jalan-Mu. Berikanlah selalu kesabaran dan ketabahan, agar kami dapat menghadapi situasi dan kondisi sesulit apapun dengan tenang, dan senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-Mu. Berikanlah kekuatan kepada bangsa ini untuk terus bersatu dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan melalui tetesan keringat, air mata, dan darah para pahlawan bangsa. Ya Allah, ya Rabbi, karuniakanlah kecintaan kepada agama, ilmu pengetahuan, serta kesadaran dalam menuntut ilmu, sehingga kami dapat mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini sebagai wujud penghargaan kami akan jasa para pahlawan. Karuniakanlah kejayaan kepada bangsa Indonesia, sehingga kami bisa terus menghidupkan izul Islam wal muslimin di tengah pergaulan dengan negara-negara lain. Selamatkanlah bangsa ini, dan karuniakanlah kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Zahran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, khususnya untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita dan untuk keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita ikuti acara demi acara. Sekali lagi, saya mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin atas segala partisipasinya demi keberhasilan acara pada hari ini. Mohon maaf jika penyelenggaraan acara ini dijumpai banyak kesalahan atau kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan peringatan Hari Pahlawan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru yang telah membantu ya agar terselenggaranya acara ini. Iya, seluruh jajaran panitia ya, pimpinan sekolah dan para panitia, juga dewan juri. Terima kasih yang tepuk sudah tangan untuk dewan juri kita semua, luar biasa. Dalam waktu singkat ya Bu. Iya, dan tidak kita lupakan ini pengurus OSIS Pak, ya sebagai pengisi acara luar biasa ini. Terima kasih kepada MC ya, Halila dan Noval, kemudian pembaca tilawah dan sari tilawah ya, Aisyah Zahra dan Clarista, dan juga pembaca doa atas nama Zahran. Ya, kalian melaksanakan tugas dengan sangat baik ya, membuat acara ini jadi lebih hidup ya. Betul Bu Cici, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya Pak ya, amin, untuk kita semua, untuk kehidupan Indonesia terutama di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini Pak, KBM bagaimana Pak? Ya, bisa setelah ini ya, pada jam 9:05 ya, untuk jam ketiga insya Allah tetap dilaksanakan KBM ya. Jadi istirahat dulu untuk sekarang ya, sampai dengan jam 9:05. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya ya, dengan
pelaksanaan yang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan ya, maklum lagi PJJ nih, jaringan mungkin atau suara yang kurang jelas ya. Terima kasih kepada Pak Asep ini dan Pak Fahrur. Pak Fahrur yang sedari pagi Bu udah mempersiapkan Pak Asep dan Pak Fahrur mengurus. Betul ya.